Kalau kita berbicara tentang UFO, sudah tentu kebanyakan dari kita akan mengaitkan hal tersebut dengan pesawat luar angkasa atau pesawat dari peradaban maju luar angkasa yang biasa kita sebut dengan alien. Akhir-akhir ini banyak sekali para ilmuwan menyatakan teorinya atau beberapa bukti yang menyatakan bahwa UFO itu sebenarnya berasal dari bumi kita sendiri. Nah, kali ini saya Gede Bela Dharma Satya di Bela Dharma Official akan sedikit membahas tentang peradaban maju dalam perut bumi yang disebut dengan Agartha atau Shambhala, atau orang Tibet sana menyebutkan dengan Shangri-La. Sebelum saya bahas tentang Agartha, jangan lupa bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga agar saya lebih bersemangat untuk membuat video tentang konspirasi, politik, sosial, dan budaya. Yang kita ketahui, UFO tersebut muncul pertama kali di tahun 1945. Tahun tersebut di mana kita ketahui adalah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang di mana bom atom terbesar dalam sejarah manusia dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, baru-baru ini beberapa teori dari para ilmuwan menyatakan bahwa ternyata pesawat UFO itu kemungkinan besar berasal dari bumi kita sendiri. Karena banyak sekali bukti-bukti, bahkan dari kitab suci, dari para indigo, bahkan ada orang yang menyatakan bahwa pernah ke perut bumi, yaitu menemukan peradaban yang sangat-sangat maju. Negeri tersebut bernama Agartha atau Shambhala. Bahkan orang-orang Tibet sana, para Buddha Tibet sana, mempercayai bahwa adanya peradaban maju dalam perut bumi, di mana di sana peradabannya maju, spiritualnya sangat tinggi, itu disebut dengan Shangri-La. Shangri-La itu mereka percayai berada dalam perut bumi dekat dengan pegunungan Himalaya di Tibet sana. Setelah tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika mengirimkan pasukannya untuk misi high jump di Antartika. Nah, misi tersebut dipimpin oleh Laksamana Hibbert, di mana Laksamana Hibbert adalah seorang petinggi penerbang di Amerika, dikirim untuk memimpin misi ke Antartika tersebut. Misi tersebut diberi waktu 6 bulan oleh Amerika. Namun, karena Laksamana Hibbert dan pasukannya itu mengalami hal-hal aneh di luar nalar, jadinya Laksamana Hibbert hanya menjalankan misi tersebut dalam waktu 40 hari. Menjelang akhir dari misi tersebut, Laksamana Hibbert mengelilingi Antartika dengan pasukannya. Namun, di beberapa titik mereka justru bertemu dengan pesawat-pesawat UFO. Pesawat UFO itu ada lebih dari 10, mengiring pesawatnya Laksamana Hibbert dan pasukan ke suatu tempat, di mana tempat tersebut terlihat sangat lapang, ada pegunungan tinggi, awannya cuacanya mulai hangat, tidak seperti di Antartika yang dimana cuaca tersebut kan kita ketahui dingin gitu. Nah, di sana dijemput oleh pesawat UFO yang lebih dari 10. Terus pesawat UFO tersebut mendarat, datanglah pesawat induk dari UFO tersebut, yang tentunya pesawat lebih besar lah daripada pesawat UFO tersebut. Lalu Laksamana Hibbert dijemput ke dalam pesawat induk tersebut dan dibawa ke suatu tempat bertemu dengan beberapa orang yang perawakannya lebih tua dari Laksamana Hibbert. Tentunya mereka seperti manusia, namun postur tubuhnya lebih tinggi daripada manusia normal di bumi. Di sana Laksamana Hibbert diberitahu bahwa
sudah lama kita menanti kedatangan manusia dari bumi ke sini. Baru kali ini ada manusia yang berhasil datang ke sini. Kita akan memberitahu kepada kalian bahwa kalian belum saatnya menggunakan teknologi nuklir di permukaan bumi, karena teknologi tersebut akan menghancurkan peradaban kalian sendiri. Nah, setelah itu Laksamana Hibbert dengan pasukannya diantarkan kembali ke pesawatnya, disuruh kembali ke pangkalan. Setelah pesawatnya berhasil kembali ke pangkalan di Antartika yang dibuat sebelumnya itu, misi tersebut selesai dan kembali ke Amerika. Banyak sekali wartawan yang mewawancarai saat itu, namun Laksamana Hibbert sebelumnya sudah diwawancarai oleh petinggi-petinggi Amerika dan dilarang untuk membuka apa yang terjadi di Antartika kepada siapapun. Namun Laksamana Hibbert menulis kejadian tersebut dalam buku hariannya. Nah, Laksamana Hibbert bukan hanya satu kali menjalankan misi ke Antartika, namun sudah 2 kali. Nah, setelah misi yang kedua, Laksamana Hibbert meninggal dunia kalau nggak salah di tahun 1957. Buku harian tersebut ditemukanlah oleh anaknya, lalu dibuatkan buku. Nah, dari buku harian tersebut yang sudah menjadi buku, itu kita ketahui cerita ini. Dan bukan hanya itu, banyak sekali bukti-bukti yang mengarah bahwa Antartika adalah pintu untuk menuju peradaban yang katanya Agartha dalam perut bumi. Peradaban Agartha itu kalau dikaitkan dengan Weda atau kitab suci agama Hindu, itu adalah bangsa di mana lahirnya Awatara ke-10 Dewa Wisnu, yaitu Kalki Awatara, yang akan lahir di Agartha atau Shambhala. Agartha nama negerinya, ibu kotanya bernama Shambhala. Itu kaitannya kalau dalam Weda. Nah, waktu di Antartika, dari satelit Google Earth itu ditemukanlah rongga sebesar 1 km, bolongan terbesar 1 km. Setelah bolongan itu viral, gambar itu viral, beberapa hari kemudian gambar itu hilang. Entah kenapa ini ditutupi oleh petinggi-petinggi bangsa di sana atau bangsa-bangsa maju seperti Amerika, Rusia itu menutupi akan hal ini. Karena apa? Kita nggak tahu. Yang jelas banyak sekali bukti-bukti yang menyatakan bahwa dalam perut bumi kita ini ada peradaban maju yang jauh lebih maju daripada peradaban manusia seperti kita di permukaan bumi. Bukan dari itu, kalau kita kaitkan akan hal ini dengan cerita tersebut, mungkin kita tidak percaya, namun kita kaitkan dengan kitab suci, kepercayaan orang tertentu, atau kita bisa melihat dari para indigo yang bercerita bahwa memang benar bahwa negeri Agartha itu memang benar-benar ada, yaitu ada dalam perut bumi kita. Namun dalam sekolah kita dulu, waktu kita sekolah SMP SMA kalau nggak salah, kita diajarkan bahwa dalam perut bumi itu adanya magma yang sangat panas gitu. Padahal ada beberapa teori jauh sebelum mungkin 80-an itu sudah beredar teori bumi berongga atau bumi kopong, di mana dalam perut bumi tersebut ada peradaban yang sangat maju. Peradaban tersebut awalnya berada di permukaan bumi, namun karena adanya bencana besar, mereka menyembunyikan diri di perut bumi. Nah, begitu kira-kira sedikit cerita tentang Agartha dan Shambhala. Menurut kalian, apakah percaya bahwa dalam perut bumi ini ada peradaban yang sangat maju yang bernama Agartha atau Shambhala? Terima kasih.